warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Amin rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang diliputi dengan guyuran gerimis hujan, kita oleh Allah dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di Masjid Al-Amin ini dalam rangka kajian buka bersama. Semoga langkah kaki Bapak Ibu adik-adik semuanya senantiasa Allah berikan ridho dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita senantiasa panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semuanya yang pada saat yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT betapa bulan Ramadan ini kita tidak semua saudara-saudara kita, sanak saudara, familia, kemudian sahabat-sahabat, termasuk tetangga kita mungkin tidak semuanya yang dihadirkan bulan Ramadan ini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan karena uzur yang didapatkan oleh beliau itu. Oleh karena itu kita patut bersyukur bahwa kita dihadirkan Ramadan, usia kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan hingga hari keempat ya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian senantiasa Allah berikan pahala yang tidak terkira. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak bersama-sama kepada seluruh jamaah mengkaji dan mengamalkan apa yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu zikir. Tetapi zikir ini tidak sekedar berzikir, karena zikir yang benar-benar dengan sepenuh hati, maka zikir kita ini akan memiliki kemampuan pada kita untuk menjadi orang yang tenang jiwanya. Jadi judul hari ini adalah zikir dan ketenangan jiwa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, zikir yang senantiasa kita lakukan di antara hari-hari, misalnya habis sholat, ya, sholat rawatib, sholat wajib, dan sholat sunnah yang lainnya, itu setiap saat kita berzikir. Tapi kemudian pertanyaannya, Bapak Ibu adik-adik sudah berzikir? Pertanyaannya, apakah selama ini Bapak, saat kita sudah berzikir itu, adakah di antara kita punya kegalauan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, masih sering was-was, masih sering stres? Kalau itu kita ada, berarti masih ada sesuatu yang belum tepat melakukan zikir ini. Karena zikir yang sebenarnya, ketika kita benar-benar berzikir, yang namanya cemas, ya, khawatir, was-was, ngegek itu sudah nggak ada lagi. Ya. Bahkan alhamdulillah atas izin Allah, saya mengamalkan zikir ini ternyata bagian dari penyembuhan untuk menghilangkan panik, penyakit panik.
Penyakit panik itu bukan penyakit yang sederhana Bapak Ibu. Kalau panik itu terjadi tensinya bisa tinggi sekali, bisa 190 waktu itu ya. Artinya kondisi yang namanya zikir, kalau benar-benar zikir, sebagaimana kalau sholat Jumat itu khatib selalu mengingatkan pada jamaahnya, ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, kalimat itu. Jadi bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takwa. Karena ada takwa yang etok-etoknya takwa itu. Ya. Sehingga zikir, kalau kita itu masih zikirnya hidup sehari-hari kok masih ada kegelisahan, kalau berarti ada yang salah ya di dalam zikir kita. Nah, kita akan kaji bersama di sini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ini salah satu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia itu berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan Mu'adz bin Jabal ini kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab. Nabi SAW bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, hadis ini mengingatkan kepada kita, kalau kita itu pada saat sakaratul maut, sebelum nyawa meregang dari tubuh kita, salah satunya kenapa kita ini kalau ada orang yang sakit keras dan sudah mendekati sakaratul maut, perlu didampingi dan perlu kalau dia ini harus ditalkin. Ditalkin itu adalah dibisiki. Di rumah sakit ketika orang-orang sudah dalam keadaan begitu, biasanya rohaniawan itu kemudian membimbing untuk zikir la ilaha illallah, dibisikkan di telinga. Ini persoalannya bukan perkara mudah. Tidak semua orang yang dibisiki la ilaha illallah bisa mengikuti. Hanya 10% yang mampu mengikuti. Sebab apa? Orang yang dalam keadaan mendekati sakaratul mautnya ini terjadi, tubuh ini sudah tidak lagi mudah bisa merespon rangsang dari luar. Pertanyaannya, lalu kenapa dia harus ditalkin, harus dibisiki? Karena manusia dalam hal ini, untuk supaya dalam keadaan dirangsangnya ini, refleks apa yang akan terjadi ketika orang itu dirangsang? Bapak Ibu, kalau kita itu sadar itu memahami apa yang dia dengar dan bisa mengikuti apa yang dia dengarkan. Sadar. Banyak orang yang bisa bernafas, bisa berkelakuan dengan baik sepertinya, tapi belum tentu sadar. Ya. Anak-anak misalnya, apakah dia punya sadar untuk belajar? Belum tentu. Ini kesadaran. Ya. Nah, ini apalagi dalam keadaan orang mengalami sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka saya pernah menuliskan salah satu artikel namanya Refleks Sakaratul Maut. Ya. Ini pernah dimuat di koran juga. Ya. Karena dalam kondisi seperti ini, orang itu kebiasaannya apa, maka itu yang akan muncul saat mendekati detik-detik nyawa meregang. Nah, pertanyaannya, kita itu kebiasaannya apa? Yang saya kalau kebiasaan kita itu biasa nesu-nesu, ya, mengeluarkan kata-kata jorok dan kotor, pasti dia akan keluar saat menjelang ajalnya. Maka orang untuk husnul khotimah dan su'ul khotimah itu dua pilihan. Banyak orang memilih ingin husnul khotimah tapi berperilaku su'ul khotimah. Nah, contohnya ini tadi. Ketika kita biasa membiasakan diri emosional, biasa membiasakan diri misuh-misuh, misuh ini sudah suatu bentuk refleks. Coba Bapak Ibu, ketika seseorang dirangsang mendadak,
ya, dibuat kaget. Ucapan apa yang dia akan keluar? Pasti ucapan yang reflektoris, yang sudah sering biasa meluncur dari mulutnya. Karena itu ketika seseorang dalam keadaan dirangsang saat ada sebuah kondisi tidak sadar, refleks inilah yang akan muncul. Maka ketika ada orang yang dalam keadaan dia mau sakaratul maut terjadi, dia nggak ada siapa-siapa. Kalau dia kebiasaannya baik, akhir kehidupannya insya Allah baik. Banyak tidak orang yang meninggal tidak ketunggon? Banyak kok. Dan orang itu tidak tahu kapan dia mau mati, di mana dia mau mati, caranya seperti apa yang dia mau mati. Nah, disitulah yang terjadi. Ketika orang itu terbiasa zikrullah, mulut ini zikir, hati ini zikir, dan yang terjadi kalau itu sudah terjadi kebiasaan, dulu pernah saya sampaikan untuk adik-adik di sini, salah satunya adalah akan membentuk karakter profil kita yang akan menyebabkan itu menentukan nasib kita. Nasib apa? Akan baik ending kita atau buruk ending kehidupan kita. Nah, itulah hadis ini mengingatkan pada kita di mana kebiasaan di antara zikir salah satu adalah hal ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di dalam Quran surat Al-Ahzab ya, yang ada di ayat 41 sampai 42, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya, ingat Allah sebanyak-banyak rasa hitung, kecuali kalau kita habis sholat zikir setelah sholat kita ada hitungannya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang, maka ada zikir pagi dan petang. Ini salah satu. Nah, jadi mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya di sini ada satu ayat yang disampaikan di Quran surat Al-Ahzab juga, yaitu di ayat sebelumnya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, coba renungkan kalimat di dalam ayat ini, bahwa kita ketika membiasakan diri menyebut kalimat Allah dalam hidup kita, tidak usah harus menunggu habis sholat. Kalau bisa membiasakan kita dalam sepanjang perjalanan, saya kalau nyepir ke kampus atau ke sini tadi, sambil nyepir ada musik di mobil, saya dengarkan dengan mulut ini zikir. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Terus sepanjang kondisi perjalanan. Nanti harus nunggu apa? Sambil zikir. Anytime, setiap saat. Tidak harus menunggu sholat. Dan zikir itu ketika kita biasakan, nanti ada hikmah zikir ya. Keutamaannya apa? Kalau saya melafalkan kalimat zikir astagfirullah ya, kemudian zikir dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ini suatu pertolongan Allah yang luar biasa, tidak disangka-sangka oleh kita ya. Salah satu contohnya gini, saya ketika sekolah S3 di Malang di Brawijaya, salah satu kebiasaan saya di kereta dimanapun saya selalu zikir astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan-pertolongan yang tidak pernah terduga. Salah satu kuncinya, salah satunya ini. Ada suatu ketika teman S3 saya waktu itu, dosen ITS waktu itu bertanya pada saya. Sama-sama promotornya, pembimbing utama promotor itu pembimbing untuk S3-nya ini, dosennya sama, namanya Profesor Sumarmo. Pak Tri, kalau menghubungi Prof. Marmo itu caranya gimana? Saya kok selalu SMS nggak dijawab, WA nggak dijawab. Yang berikutnya, saya telepon juga nggak ada yang kata. Susah sekali menghubungi. Pak Tri gimana caranya menghubungi? Saya jawabnya susu sebaliknya. Maaf Pak, saya nggak pernah menghubungi, tapi saya ditelepon, kadang di SMS. Jadi yang menghubungi beliau bukan saya. Dia
Iya, ya sudah sampai mana ininya, pekerjaannya, tulisannya sampai. Jadi yang satu sudah menghubungi, yang satu malah dihubungi. Beda tuh, betul ya? Apakah saya kenal dekat dengan beliau? Biasa, standar umum aja, sebagai guru dan murid. Gitu. Ada lagi suatu ketika saat ujian proposal disertasi waktu itu, 15 menit sebelum berakhir, salah satu promotor saya ini dari teknik mesin, Profesor Pratikto. Saya ditanya, Pak Tri mau pulang ke Jogja jam berapa? Saya pulang ke Jogja kereta jam 3. Waktu itu ada Malioboro Express namanya. Lalu, nah ini sudah jam 3 kurang 15 menit. Naik apa? Naik angkot loh. Nah, dia senyum. Sambil senyum kemudian nggak nyandak nanti pulang bareng saya aja. Diantar. Artinya saya diantar seorang profesor guru saya untuk sampai ke stasiun lewat jalan tikus saja. Sampai di stasiun kemudian begitu saya nyampe naik kereta jalan. Kalau saya nggak diantar nggak bakal dapat kereta. Ketinggalan kereta. Betul, pertolongan Allah. Suatu ketika setelah saya selesai S3, teman saya sama-sama dari kampus UMY mengatakan, loh Pak Tri kok sering ke teknik mesin? Saya orang kedokteran kok sering ke teknik mesin? Iya, karena saya ada promotor saya dan salah satu co-promotornya dari teknik mesin, Prof. Pratikto. Terus dia nyampaikan, itu profesor yang orangnya sulit, dan itu orang ditakuti. Saya astagfirullah, masya Allah. Saya dengan mudahnya dimudahkan oleh Allah dengan beliau sampai saya menilai ini guru besar yang sering berbuat baik pada saya, salah satunya beliau. Betul atau tidak? Ini karena saya banyak mengamalkan ini, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimah, itu namanya hikmah, ya, bagian dari hikmah, keutamaan zikir di sini. Nah, ketika kita zikir, itu ada keutamaan yang penting, diantaranya adalah hidup kita menjadi tenang. Hidup ini menjadi tenang. Salah satunya ini. Ketika anak saya itu operasi di rumah sakit Sutomo, Surabaya, sesama orang yang menunggu di ICU, Bapak Ibu, ada salah seorang orang tua itu menyampaikan pada saya, Pak, saya itu kalau mendengar announcer, speaker dari ruang tunggu itu menginformasikan mohon keluarga pasien, nah disebut nama pasiennya, diharap datang masuk ke ICU. Itu mesti ada sesuatu yang penting, betul nggak? Dan itu dia mengatakan, saya kalau dengar suara begitu dan disebut anak saya disebut, saya maktakan, kata dia. Apa soalnya? Karena di ICU itu nak ramati yang urip kan gitu. Betul tidak? Resikonya cuma satu. Apalagi orang sedang dalam keadaan habis dioperasi. Lalu saya jawabnya gimana? Tenang aja Pak, banyak zikir, positive thinking. Padahal saya itu batin saya, aku ya bohong. Aku ya itu kalau disebut gitu ya Pak tatap gitu, tapi segera kendalikan diri dengan cara zikir. Disebut nama anak saya Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah enggak apa-apa. Astagfirullah. Dan tenang. Masuk itu. Ternyata hanya suruh mengambil obat. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Jadi mengkondisikan kita tenang itu lewat zikir. Nah, yang selanjutnya, kenapa ini zikir ini bisa tenang? Ini Qur'annya ini yang menyampaikan, bukan saya yang meneruskan apa yang disampaikan Allah berupa kalimat ini. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah.
Ingatlah, ini kata yang harus kita pegang adalah hanya. Kalimat hanya itu, terima kasih Pak. Kalimat hanya itu berarti hanya satu-satunya jalan keluar menjadi tenang, itu satu-satunya nih. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, Bapak Ibu. Kalimatnya Allah membuat kata kunci hanya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hanya berarti tunggal, satu-satunya, only one. Maka orang-orang yang beriman, hati mereka, ini kan hati mereka, bukan hanya mulut mereka, hati mereka menjadi tentram dengan berzikir bersama. Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada raja yang menentukan kehidupan kita. Tubuh ini ada raja dan ada panglima. Rajanya siapa? Rajanya adalah hati kita. Hati adalah raja bagi hidup kita. Yang kedua, panglimanya apa? Otak. Otak, pikiran kita itu adalah panglima. Panglima bagi apa? Perilaku kita, behavior kita, tindak tanduk kita. Itu panglimanya adalah otak. Kalau otak ngomong apa, mulut akan ngomong apa, tangan mau gerakan apa. Semua perintah dari panglima. Yang panglima itu diperintah oleh siapa? Oleh raja. Rajanya siapa? Hati. Maka kalau Quran menyampaikan kepada kita bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging, kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Yang dimaksud segumpal daging itu kalimat kata mutasabihat, bukan arti sebenarnya. Bukan jantung. Jantung adalah prajurit yang diperintah panglima, otak. Sehingga yang dimaksud hati adalah di dalam jiwa, gaib, tidak bisa dilihat. Jiwa, software, paham ya? Jadi kalau itu baik-baik semuanya. Karena itu ketika itu hati kita tenang, maka posisi ketenangan itulah yang menjadikan manusia menjadi manusia yang berbahagia. Dan manusia yang berbahagia itulah yang nanti Allah panggil kita dengan kalimat itu. Pada saat di yaumil akhir Allah memanggil, bismillahirrahmanirrahim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil kita dengan kata-kata yang pertama adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang dipanggil Allah, sini. Kembalilah kepadaku dengan ridho. Kalimat dengan ridho berarti dengan kemampuan menerima. Masuklah ke dalam golongan jamaah hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Artinya bahwa ketika kita ini menjadi jiwa yang tenang, punya tiket masuk surga. Pertanyaannya, Bapak Ibu punya jiwa yang tenang atau jiwa kemungsu? Tiketnya itu adalah tenang. Loh, ribut. Ketenangan itu hanya bisa, ini kan? Hanya bisa dengan karena kita sering mengingat Allah. Ya. Bagaimana mungkin kalau kita nggak ingat Allah bisa tenang? Nggak mungkin. Maka orang itu walaupun kayanya blegedu, tetap ora tenang, ora bahagia. Ya, gitu. Kenapa ada orang kaya dari hasil korupsi, wis duwe sugih kok isih kurang? Mergane dheweke uripe ra tenang. Semakin dia cari harta haram, semakin goyang. Betul. Sudah punya jabatan tinggi, jabatan yang menguntungkan banyak hal, hatinya pun tak tenang. Sorry, ketenangan bukan dari luar kita, bukan. Gelar kita tidak membuat bahagia. Gelar itu ada di luar diri kita. Harta itu di luar diri kita.
pangkat, jabatan di luar diri kita. Yang membuat bahagia adalah di dalam diri kita. Di dalam, bukan di luar. Siapa itu? Hati. Bayangkan, hati Bapak Ibu. Karena itu hati yang tentram, modal utama gampang. Ingat Allah. Tapi ingat Allahnya astagfirullah bukan. Pikirnya dengan perasaan. Astagfirullah. Astagfirullah. Sentoran nafas itu panjang. Itu yang membuat tenang. Mendalam. Subhanallah. Mulut bicara, otak mengartikan maknanya. Subhanallah. Maha suci Allah. Ketika ada orang memancing kita untuk marah, enggak marah. Kita bisa subhanallah. Maha suci Allah. Manusia itu bukan suci. Manusia itu penuh khilaf dan salah. Tak maafkan. Rampung. Orang mancing kita marah, enggak marah kita. Oh, kita bukan ikan. Kalau kita ikan gampang kepancing. Nah, Bapak Ibu kalau dipancing orang marah-marah berarti Bapak Ibu ikan atau manusia? Ini betul. Jadi dikir itu dengan seperti itu. Nah, coba nih. Ketenangan jiwa adalah bagian dari kondisi kita yang disebut bahagia. Ketenangan jiwa berarti nafsu kita dalam keadaan mutmainah, ketenangan. Sebutan Allah ketika memanggil hambanya untuk masuk surga yang tadi saya sebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 tadi. Loh, kok bisa? Yang namanya mengingat Allah kok jadi tenang? Logikanya pripun? Ini ilmiahnya ini. Ini alasan logis ilmiah. Ya. Karena saya kebiasaan di dalam keseharian saya di dunia akademis, di kedokteran, ya. Maka ini saya sampaikan. Nah, ini alasannya. Ucapan zikir ini dimulai dari pusat kesadaran di otak. Otak itu ada bagian yang kita sebut dengan area broca dan area Wernicke. Ini otak Bapak Ibu, ya. Kemudian ini kalau kita sudah mendengar Allah, astagfirullah, maka daerah penyimpanan pusat pendengaran itu ada di atas telinga kita ini akan menyimpan memori, dan memori ini data ini diminta oleh area broca dan area Wernicke. Ini area brocanya dari sini, ini orangnya menghadapi sana Bapak Ibu. Ini area Wernicke di sini. Dua tempat ini pusat untuk bicara. Kalau ini terganggu Bapak Ibu nggak bisa bicara. Orang afasia itu nggak bisa bicara, itu salah satunya. Amnesia ini juga bisa disebabkan memori di sini hilang, kemudian tidak bisa diakses. Nah, ucapan zikir itu bentuk getaran suara yang frekuensi dan intensitasnya sangat lembut, ya. Dan ini akan menggetarkan seluruh bagian tubuh. Saya ngomong ini, yang ngomong mulut saya ini bergetar energi mekanik yang ada ini sampai ke telinga Bapak Ibu dan sampai menempel di tembok-tembok. Ini semua bergetar. Otak ini dalam keadaan merangsang panglima tadi, listriknya bisa direkam dengan alat namanya EEG, elektroencephalogram. Tambah kabel-kabel ini dihubungkan alat. Nah, dihubungkan alat ini, kepalanya ditempeli kabel-kabel, dihubungkan ke komputer, ya, yang kemudian merekam aktivitas otak kita ini. Gambar aktivitas otak ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nih, gambarnya seperti ini, ya. Ini gambarnya kayak suket. Ini yang bisa baca cuma dokter spesialis saraf, ya, EEG, elektroencephalogram. Jadi orang itu mimpi apa ketok tengok. Dia coba matanya gerakan ke atas saja. Nanti gambarannya untuk di bagian pusat pengaturan oksipital akan ada gambarannya. Jadi ini rekaman otaknya. Nah, di sini ketika kita ngomong dari plika vokalis ini, pita suara ini yang diperintah dari sini, kemudian berujar kalimat astagfirullah, la ilaha illallah. Ketika bergetar di dalam plika vokalis, pita suara ini keluar
maka seluruh bagian tubuh kita, air dalam cairan badan kita juga bergetar. Terjadi resonansi suara. Zikrullah. Ini. Nah, ini otak kita ini ketika terekam resonansi suara ini menyebar ke penjuru tubuh, menyebabkan seluruh bagian ini terjadi zikrullah yang pada bagian panglima yang namanya otak tadi, dia akan menyebabkan kondisi kerjanya homeostasis, seimbang. Kata kunci sehat adalah seimbang. Keseimbangan apa? Ini, gerak ini. Bukan jeglek ini. Kalau gini nggak imbang. Ini sakit. Ini sakit. Ya, yang imbang ini. Maka ketika denyut jantung itu berdenyut duk 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 80 sampai 90 dalam keadaan normal. Lebih dari itu berarti dia sedang kerja keras atau sedang mengalami proses dehomeostasis, berusaha untuk mengembalikan kepada stabilitas. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, orang berzikir secara khusyuk itu ya tenangan tadi, makna dimaknai masuk ke dalam hati. Astagfirullah, ya Allah, mohon ampun ya Allah, diresapi. Nah, ini gelombang otak yang ada bentuknya gelombang theta. Apa itu gelombang theta? Yaitu gelombang dengan frekuensi 4 sampai 8 Hz. Ini frekuensinya orang dalam keadaan rileks, santai. Orang itu kalau santai, ini berhubungan apa? Pelepasan stres. Hormon kortisol yang menyebabkan tegang, stres, siaga itu turun, Bapak Ibu. Kita tidak menjadi orang kemunsungan, jadi orang tumakninah, sakmat tenang. Nah, ini, jadi stres ini hilang, orang daya ingatnya menjadi baik, mempercepat kemampuan ingatan kita, orang jadi wong linglung, gitu. Dan ini baik sekali untuk peningkatan kesehatan karena itu imunitas kita juga akan baik, ya, nggak gampang kena penyakit. Mencukupkan kebutuhan kurang tidur jadi terpenuhi, cukup istirahat, bisa tidurnya nyenyak, pules, bangun jadi fresh, dan meningkatkan kreativitas. Tidak ada jalan buntu di situ, selalu ada inovasi, ada sesuatu kreasi-kreasi baru. Ada pula gelombang alfa 8 sampai 12 ini terjadi pada saat seorang mengalami relaksasi, mulai istirahat dengan tanda-tanda mulai mata ngantuk, ler-leran bahasa Jawanya. Ini kondisi tenang, sehingga orang bisa kondisinya theta bahkan pada posisi alfa. Gitu. Nah, Bapak Ibu, suara zikir ini menggetarkan semua yang ada di sekitar sumber bunyi tadi yang saya sebutkan. Maka jangan heran salah satu profesor orang Jepang namanya Masaru Emoto ini pernah melakukan riset penelitian. Ketika ada air ini kemudian dibuka, ya, air ini oleh kita dipisu-pisui. Wes pokoknya miroloko keluar semua dari mulut ini. Nah, sudah. Air ini kemudian dibekukan di freezer, beku, es batu, lalu di bawah mikroskop diamati. Ternyata hasil dilihat mikroskopnya ini menghasilkan gambaran ini. Jadi kalau air dibisu-bisui itu bentuknya ruwet, jelek, buruk. Beda lagi air yang dibuka lalu kemudian diucapkan terima kasih, alhamdulillah, Allahumma rabbana as'alul ba'sa ismi fantasafillah sifa'ala sifa'ulah sifa'ala yudhibusahum. Silakan diminum bagi yang sakit, sembuh. Bapak Ibu, ini bukan klaim, ini ilmiah. Kamu sebabnya apa? Ini airnya, konfigurasi molekul-molekulnya itu luar biasa indahnya. Sehingga coba kita tentukan baik-baik, mengapa air Zam-Zam, Bapak Ibu kalau sudah pernah di Mekah, di Masjidil Haram, tawaf itu selalu mengelilingi Ka'bah. Di daerah dekat Ka'bah itu pojokan itu ada sumur Zam-Zam.
Berapa resonansi getaran orang berzikir di sini? Bermiliar-miliar manusia berzikir. Air minumnya itu adalah as-sifa, penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Betul atau tidak? Itu bukan dialek. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini adalah 90% air. Jadi kalau saya ditimbang berat badannya 60 kg, itu berat basah. Berat keringnya saya masuk ke oven, di oven kering, ditimbang mesti cuma tinggal 10% berat badan. Ya, jadi kita ini 90% air. Air ini kalau pegawainya tak pisu-pisui, maka yang terjadi seluruh plasma darah kita, plasma cairan yang ada di antara sel-sel ini bentuknya ruwet. Jadi jangan heran kalau kemudian orang-orang gawene misuh, gawene lesu, resikonya nak jantung stroke. Itu ya Pak Ibu. Kesannya, karena pembuluh darahnya jadi kotor, gampang darahnya gendel. Kesannya, jadi hidup itu pilihan. Kita punya darah seluruh bagian plasma ini yang ada, mau kita bisu-bisui atau mau kita kata-katakan dengan doa-doa yang bagus, kalimat yang menyejukkan. Hidup itu pilihan, mau baik atau buruk tergantung kita. Terus betul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, coba di dalam puasa saat ini kita berbenah, move on, supaya hidup ini menjadi indah di akhir kehidupan nanti. Maka cobalah hidup ini dengan cara membentuk kebiasaan zikir agar tercipta gelombang theta atau gelombang alfa, agar supaya kita menjadi orang yang hidupnya bisa menikmati hidup karena bahagia. Nah, kok bisa ini? Nah, ini kalau Quran surat Al-A'raf ayat 205 ini menyampaikan begini. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hati dengan merendahkan diri dan rasa takut. Rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Maka nak ngomong ojo keras-keras, ojo miso-miso. Ada nggak orang miso itu cuman pelan-pelan? Betul. Mesti ada tekanan yang intonasinya besar, intensitasnya. Dan kita biasa merendahkan diri, karena dengan merendahkan diri kita ini serendah-rendahnya wong raiso merendahkan kita. Wong awake dhewe ndroso ra ndroso meneh raiso. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu hidup itu merendah, tidak akan bisa direndahkan oleh orang lain. Dan orang yang merendahkan dirinya ini tidak dalam posisi rendah, justru dia menaikkan kriteria kualitas hidupnya. Terus betul? Jadi nak wong sombong, enggak itu gampang dipegang, gampang dibloki, gampang dijatuhkan. Kalau kita merendahkan diri, wis rendah tiba kena ra iso. Orang zikir, istighfar, mengakui bahwa aku ya Allah banyak dosa, mohon ampun ya Allah. Ini orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka posisinya Allah akan angkat diri manusia ini menjadi orang yang berderajat tinggi. Bapak Ibu, marilah di dalam puasa kita ini, mulai puasa ini menjadi berubah hidup kita. Puasa yang sesungguhnya puasa, yaitu agar supaya kita masuk dalam golongan orang yang puasanya khawasul khawas. Khawas itu orang khusus, tambah lagi khawasul khawas. Jangan puasanya awam. Awam itu elementer, masih bahimia, masih model hewan ternak. Begitu Bapak Ibu, semoga apa yang bisa kita kaji hari ini bisa kita amalkan bersama. Ilmu itu kalau tidak diamalkan percuma, justru akan menjadi bumerang bagi kita. Karena itu semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan, dan Allah memberikan kemudahan untuk bisa mencapai apa yang menjadikan harapan kita, sehingga di akhir hidup ini semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mungkin kalau nanti ada pertanyaan masih ada waktu sehingga bisa diskusi, monggo. Saya akhiri, alhamdulillah, kalau ada benarnya ini semua datang dari Allah, bukan dari saya. Kalau ada khilaf dan salah dari saya pribadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu saya kembalikan ke Mas MC.